Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Balkis Fitri Hanani. Saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Madura. Di sini saya akan menerangkan tentang moderasi beragama dalam berdakwah. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasot atau wasotiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun. Secara istilah, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tataruf. Jadi, moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan kata lain, moderasi dakwah yaitu suatu sikap dakwah yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya, tidak menghakimi, memanusiakan dan memuliakan manusia, serta hidup rukun damai dalam keragaman. Adapun problem moderasi beragama dalam berdakwah pada saat ini yaitu bahwa ayat-ayat tentang perang tidak relevan untuk disampaikan dalam kontestasi politik. Perpecahan yang terjadi di Timur Tengah tidak lain penyebabnya adalah karena adanya politisasi ayat-ayat tertentu yang tidak sesuai dengan konteks berbangsa, sehingga seketika bangunan peradabannya yang kokoh hancur lebur karena permusuhan, kebencian, dan peperangan. Juga perlu mengajak semua ulama untuk tidak diam menyuarakan pesan-pesan moderasi Islam supaya tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Beberapa waktu belakangan sempat heboh beberapa masjid di Jakarta dijadikan ajang kampanye politik. Tidak hanya itu, kelompok-kelompok organisasi dakwah tertentu bahkan dengan terang-terangan mengatakan di luar kelompoknya sebagai kelompok yang bukan menyuarakan aspirasi umat atau dakwah. Bahkan dianggap sebagai umat pengkhianat, sesat, dan pendukung togut. Istilah dakwah yang suci dimonopoli oleh pihak tertentu. Dakwah yang berisi pesan-pesan perdamaian, moral, dan pencerahan menjadi kehilangan ruhnya akibat dirasuki kelompok politik kepentingan tertentu yang sifatnya jangka pendek. Dalam konteks ini, pudarnya roh dakwah patut menjadi perhatian dan kekhawatiran bersama yang harus segera membutuhkan solusi. Ulama sebagai penyebar risalah dakwah Nabi pun kini dipolarisasi dan dimonopoli sesuai dengan kepentingannya. Sehingga kalau ada ulama yang berseberangan atau mendekati rezim pemerintah dan dianggapnya tidak sesuai aspirasinya, tidak segan-segan dianggap hilang keulamaannya dan tidak boleh diambil nasihat dan petuahnya. Bahkan, sampai pada tingkat yang lebih besar lagi, pandangan tersebut menjadi ideologi radikal militan yang tidak segan-segan mewancanakan teror dan jihad terhadap setiap golongan yang berbeda. Karena itu, perlunya kerjasama semua pihak, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pihak yang terkait untuk mensosialisasi moderasi dakwah hingga lapisan bawah masyarakat. Dakwah inklusif dan toleransi harus disemarakkan di berbagai tempat, perguruan tinggi, dan majelis-majelis taklim. Maka, dakwah-dakwah keagamaan harus diisi dengan materi-materi yang menyejukkan. Masjid-masjid harus disterilkan dari kepentingan politik praktis tertentu. Paket dakwah harus dikemas lebih aktual dan semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat. Misalnya, melalui film dan video pendek yang saat ini paling banyak diminati anak-anak muda. Melalui film dan video pendek tersebut, wajah dakwah yang damai dan toleran dirasa cukup efektif untuk mengimbangi dan mengkonter wajah dakwah yang sangar, brutal, dan radikal. Ada sebuah kutipan, "Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan aku hargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia manusia amatir." Sukrat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang moderasi beragama dalam berdakwah. Terima kasih teman-teman semua yang telah bersedia mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.